Gimana sih rasanya makan siang di tempat yang dulunya pernah ditemukan tengkorak bayi di temboknya? Jadi perjalanan kali ini kita akan menelusuri kota yang cantik banget. Kita ada kegiatan panting menelusuri canalnya. Terus juga di kota ini adalah kota di mana dibangunnya katedral pertama di Inggris dan juga ada beberapa bangunan ikonik lainnya. Jadi welcome to Canterbury. Okay. Langsung Jadi ke Canterbury. Tapi itu dari Victoria Station, sedangkan aku nggak tahu do they actually like sell tickets that far. oh ya coba aja yuk. Kalau langsung nggak perlu ke King Cross jadinya. Ya nggak sih? Really? Tapi nggak tahu. Kan kemarin soalnya ini beda stasiun. Ini yang tadi, ini yang King's Cross. Ya. Tadi Tapi tuh malah lebih cepet Victoria. ya. Enggak, ini lebih lama. Enggak, lebih cepet in total. Oh iya deng, ini yang lebih cepat. Ya udah yuk ke King Cross ya. Belahan lu kayak sungai ini loh. Jadi hari ini kita mau ke Canterbury. Tadi kita ditanyain orang. Iya. Owner apartemen, bukan penjaga apartemennya. Siapa lu bejir nginum sini? Gua nggak pernah lihat lu ya. gitu. Should I answer? Is that your business? Nggak pernah lihat kita kan artis. Nggak ada canda. Jadi kita mau ke Canterbury tapi ke King Cross Station dulu. Ya, soalnya Canterbury itu di luar kemampuan kita. Itu di luar London jadi harus beli tiket lagi. Nah, perjalanan ke kota Canterbury itu dari London kira-kira 1,5 sampai 2 jam. Kita naik kereta antar kota gitu. National Rail Ticket Office. So we go there. Oke. Kemarin kita national itu tiketnya. Nggak tahu. Pokoknya tiket information doang. Itu Southeastern. Itu. Sudah beli tiket. Kita mau beli kopi dulu. Yeay. Kita mau ke Gills. Kayaknya menarik. Kita belum pernah sih ke sini. Sebelum berangkat 30 menit lagi. Oh, ada itu. There's a lot of salads. Yeah. Salad if you want. Opo bae tak tabrak yang menjadi bubur Manado. Oh, bukan. Warnanya kuning kayak bubur Manado. What are you getting? Lucu-lucu banget. You want food or just drinks? I think we're gonna grab some bagels as well. Apa? Mau apa? Oh, can I have this one? Yep. Terus apa lagi yang ngomong? Itu ada cinnamon roll nggak mau? We do have a croissant though. Apa mau muffin? It's muffin. Aku mau ini. Oh, oke. Oh, oke. Bless. Brown butter apa sih? Itu loh yang pin. Oh, Ngomong vanilla. namanya aja susah. Yang ini nih. Financial. Iya, iya. Ambil itu aja satu kali ya. Kayaknya menarik. Kamu mau hot Aku chocolate? jidatnya bersih. They have matcha. They have matcha. Iya. Ice. I think I'm gonna get ice latte. What do you want? Ice latte. One ice latte, please. And also a matcha latte. Mini salad Ice. and one lemon yogurt as well. Udah. Yes. Ya. And this one. Thank you so much. Banyak komen tadi. Namaku Wisnu tapi kok dari Indonesia. Ya. Because you're supposed to Ya. name a Vishnu. Soalnya di Indonesia banyak ini sih. Nama Wisnu jadi nama It's kayak di orang India guys. Oh, nice straw. Is it red and white straw? Indonesia or Poland or Monaco or England? England flag. No, that's Great Britain. The Why you England sound one. like that? The England one. It's only red and white. Look at this. Hey. Oh my god. Very nice. I'm gonna get the lid. Yeah, green and white. It's giving. If you put yellow, it's giving Jamaica. Ya, mana klipnya? Ini lebih kayak ini ya.
umbi lapis kayak bawang bentukannya bukan lo. Nah, ini kereta kita. Jadi yang platform 13 ke Margate via Yang Canterbury kanan atas. West. Yes. Bentar lagi plat 13. Ya. Let's go. 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 Udah belum? It's millennial pose. Pas banget kita masuk, keretanya datang. Tung dung 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 tung 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 dus. Lama banget kayak siput. Tapi ini padahal ini loh, busnya sini ceritanya. Tapi ya karena mau berhenti jadi ngerem, bejir, kalau nggak nabrak. Ya dia nggak nyampe sini. Ya bernapas dia. Jajan Xiaomi ya, Kak? Gak ada receh. Xiaomi-nya mana, Kak? Ini Xiaomi. Ini Xiaomi goreng. Bentuknya kayak Nopia, kamu tau Nopia nggak? Enggak. Mino. Aduh, terlalu kota deh guys. Kita udah mau nyampe di Canterbury, Canterbury, apa namanya? Canterbury. Harusnya ngomong kayak kumur-kumur gitu, Canterbury. Jadi kalau misalkan di sini ngomong terima kasih, bahasa Inggrisnya kan thank you. Tapi kalau di UK orang-orang sering ngomong cheers mate. Jadi kalau kalian di cheers gitu, jangan kalian jadi cheerleader, bukan itu artinya. Hello. Itu juga kalau misalkan toilet, you want to go to the toilet, where is the loo? Tapi toilet juga mereka ngerti sih, mereka nggak bodoh. Terong bahasa Inggrisnya kan eggplant. Tapi di sini tuh biasanya ngomongnya aubergine. Dulu kan si UK itu kan menginvasi Australia sama Amerika Serikat. Nah, mereka tuh kalau ngomong Australia itu down under. Jadi kalau misalnya orang sini ngomong kayak down under, itu mereka tuh maksudnya adalah Australia. Tapi kalau ngomong Amerika itu across the pond, which makes sense sih. Maksudnya across the pond itu kan di seberang kolam. Ya kan, maksudnya kolamnya itu Samudra Atlantik. Di seberangnya ada. Iya kan, across the pond. Kayaknya sih. Anyway, kalau ada yang tahu lebih oke, bisa kasih tahu. Tapi dengerin apa orang ngomong di sini tuh kayak damai gitu loh, vibes. Kayak lo di tes tubuh. Vibesnya kayak The Bridgerton, tau gak? Kamu nonton gak sih The Bridgerton? Oh, aku nggak nonton tapi. Ya itu kayak vibesnya tuh kayak apa kau ada di kerajaan sesuatu. Bukti bahwa udara di sini sangat kering adalah ini dari tadi esnya sampai mencair di sini. Nggak ada bekasnya. Ya ada. Tadi nggak ada guys. Tadi nggak ada sumpah. Tadi nggak ada. Tapi dikit banget. Iya. Jadi emang udaranya tuh kering banget. Nggak ada air yang presipitasi. Ya. Tidak air yang menggembun. Tidak ada uap air yang menggembun. Jadinya udaranya kering. Udah sampai. Ya, kantong lu kering. Jadi baru aja nyampe tidur. Baru aja kita turun dari kereta di Padalarang. Jadi naik bus khusus, yes. Nah, ini kita lagi jalan buat ke namanya Westgate ya? West Garden. Kegiatan pertama yang kita lakuin di Canterbury adalah panting. Apa itu panting? Jadi ini adalah kegiatan di mana kita harus pontang panting. Nggak ada yang bercanda. Jadi lupa kan.
Anyway, panting itu adalah kegiatan di mana kita naik perahu gitu. Terus habis itu nanti ada guide-nya. Guide-nya di belakang gitu yang tugasnya mengayuh dan juga menjelaskan apa sih yang ada di kanan kiri kita gitu. Nah, kita mau nikmati perjalanan dan juga pemandangannya. Go to about this train bridge here, and we come down this island, cut across, and all the way back. Okay, that's Doing the 50-minute. Okay. Do the exact same. So we're going into. Sebenarnya ada beberapa rute yang ditawarkan gitu. Nah, ini kita pilih yang Tanah Abang Rangkas Bitung. Kejauhannya sepertinya mengayuhnya agak capek. Tapi rute yang kita pilih itu, ya pilihannya itu adalah ada rute yang menelusuri alam. Jadi nanti kalian ke alam Bandukun, bukan? Maksudnya ke ya alam-alam gitulah, nature. Kayak kalian mendengar bisik-bisik cangcorang yang berdesis gitu-gitu. Tapi ada juga yang pemandangan kota. Nah, karena Canterbury ini adalah kota yang unik, jadi kita milih yang tengah kota. Jadi itu bisa banget kayak ngelihat dari jendela-jendela rumah yang bentukannya unik di Canterbury, kayak ada ibu-ibu sedang memasak, sedang menjahit, sedang mencangkul, sedang memungut uban dan lain sebagainya. Oh my god, so beautiful. So pretty. Look at that. So we are preparing for di panti. Panti. Wow. It's lovely to meet you as well. Oh, a lot of dark hair. Yes, of course. I'm doing great. How are you? Dan di sungai tempat kita panting itu jernih banget, jadi banyak banget bebek yang mencari nafkah di situ. Nah, aku kebetulan tuh sempat ngobrol dengan beberapa bebek itu, dan mereka bilang bahwa mencari nafkah di sini itu semudah membalikan telapak tangan kuda Nil gitu. Jadi karena memang dari pemerintahnya tuh tidak dipotong pajak gitu. Tidak seperti aku ceritakan kayak, oh di Indonesia tuh pajak penghasilan lumayan loh. Oh di sini nggak ada free tax gitu kalau misalkan mencari nafkah di kanal Canterbury. Jadi kita book yang 1 jam, terus kayak ada part nature-nya tadi, ya that's one. Terus ada apa namanya? Ada yang kita lagi menuju ke arah kotanya gitu. Jadi lewat City Canal gitu. Lewat comberan ya gitu. Tapi bagus, tidak kotor, bening banget. Very relaxing. Ini cocok banget untuk solo trip. Habis itu kita bawa jorokin Michael ke ini ya, biar kita berdua. Kalau kalian solo trip, kalian bisa jorokin guide-nya, terus habis itu kalian sendiri. Terus kalian nggak bisa pulang. Tiba-tiba kalian di Laut Jawa. Itu di sana ada pembangunan. Kulinya bule, jadi ada bule-bule pada nguli. Wow, pemandangan yang sangat tidak lazim. Not the sound of the police helicopter over the top of your house. Yeah. What are they doing? Is this a video? Yes. Sun is shining all day, sitting between my toes, waves crashing on the bay, feel that warm breeze blow, no worries on my mind, just leave stress behind, palm trees in the line. Jadi kita mau ke Cafe Fringe and Gin. Tadi habis selesai naik boat. Nah ini kita mau pipis sebenarnya, cuman ya sekalian aja ke cafe itu. Tadi direkomendasi lunchnya di mana? Di Tim's. Oh, Tim's apa? Tim's. Tim's. Tiny Tim's. Tiny Tim's. Aduh, takutnya Teams, Microsoft Teams kan dung 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 dung. Nih. This is another garden. Ah, very nice. It's very lovely, isn't it? Yeah. Yang mbak-mbak bareng mas-mas yang dia baru berangkat terus turun lagi di stasiun selanjutnya. Itu masnya kalau ngomong kayak gitu. So, when we so yeah, that's Diapolica.
Gak jelas. Rafa gak jelas. Lu gak jelas. Lu gak jelas. Lu gak jelas. Lu gak jelas. Lu. Music in the air, laughter everywhere. We're having the flat white, and the brownie. The people here are nice. Very Very nice. nice. This is the recommendation. Rekomendasinya dia. Ingat. I'm feeling so fine, living in the moment, sipping on sunshine. Ini kita lagi istirahat karena abis ini kita mau ke muter-muter lagi, and pengen ke katedral sama nanti makan siangnya di Tims. Apa tadi namanya? Tiny Tims. Tiny Tims. Faji banget. Fudgy banget. Apa itu fudgy banget? Naik Faji jika mampu. Ngaji. Minta resepnya boleh nggak ya? Kamu cemas ya? Kamu cemas? Celana dalam masuk sini. Salah satu bangunan yang sangat unik di Canterbury adalah Crook Bookstore, yaitu toko buku yang bangunannya tuh miring. Jadi bangunan ini tuh udah berdiri dari tahun 1600-an, jadi di abad ke-16. Kenapa bisa miring? Setelah aku coba research, ternyata memang informasinya banyak banget ya. Ada yang bilang karena miring emang sempat mau ambruk tapi nggak jadi, ada yang bilang emang konstruksinya miring. Jadi kata gue sukses buat Crook Bookstore ini. Dan serunya adalah buku-buku semua yang dijual di sini tuh buku bekas gitu. Jadi harganya lebih murah dan semua hasil penjualannya itu nanti bakal disumbangkan. Menarik banget kan? Pengalaman yang sangat unik karena ini miring banget by the way, beneran miring. Beneran miring, jadi unik. Terus bukunya macam-macam banget. Kalian kalau mau buku klasik, spesial, with topping, terus bukunya banyak kan kayak second hand gitu. Second hand serenade. Because tonight will be the night that I will fall for you. Sentil juga mas. Don't say it. Nah, kita mau beli yang blind date. Ya. Jadi kayak bukunya tuh dibungkus. Kita nggak tahu bukunya di dalamnya apa. Kita bakal beli, aku beli, Rafa beli, nanti kita tukeran. So these are the brief information about the book that we're going to buy. Tapi tetap aja it's blind. Jadi kayak kita terus gak tahu. Tapi plotnya intinya gitu. So yeah. What are you getting? Oh my god, this is really nice though. Ya kan? Banyak tamu sih bang. But I want this one. It looks interesting. Jadi itu buat kamu sendiri. Ini historical fiction. Itu mau buat kamu? England. Ya. Ya udah. Aku berarti pilih buat aku ya. Ya. Oke, aku ini aja deh. Okay. Aku ini aja. So these are the books that we're going to. Iya. Nih. Pintunya tuh bener-bener miring gitu loh. Tuh, pintunya tuh miring. Jadi kalau jalan itu harus miring. Coba kamu keluar terus miring. Jangan kamu bawa buku nanti dikira mencuri. Iya. Kita bayar dulu ya. udah bawa buku tiba-tiba keluar ya. Miring. Ya. Jadi harus miring gitu, saking miring. Kita habis ini mau ke katedral, jadi ke arah sana. Yuk. Ya. Salah satu bangunan yang paling spektakuler yang ada di Canterbury adalah katedralnya. Jadi Canterbury Cathedral ini ikonik banget karena didirikan dari tahun 597 Masehi. Jadi dulu tuh bangunannya tuh masih kecil, kayak dicicil gitu lah istilahnya sampai jadi semegah ini. Jadi itu tuh dibangun ketika Santo Agustinus dari Canterbury itu mendirikan gereja pertama di situs tersebut. Nah, setelah diutus oleh Paus Gregorius I untuk mengkristenkan Inggris. Selama di katedral ini, aku sama Rafa tuh bener-bener yang kayak cuma menikmati kemegahan katedralnya. Karena kita juga nggak bisa ngobrol keras-keras, karena banyak banget orang yang ibadah. Memang tujuannya ya katedral pastinya untuk ibadah. Bahkan ada satu area yang kayak khusus untuk doa. Kita boleh masuk tapi kita nggak boleh take picture ataupun video gitu. Nah, kita sempat ketemu guide, salah satu guide namanya Hillary, dan dia very nice person, kayak ibu-ibu gitu. Dia langsung nanya dari mana, dari Indonesia dan lain sebagainya. Dan itu obrolan yang menurut kita seru banget karena beliau juga kayak nyeritain awal mulanya dibentuknya katedral ini di Canterbury.
Jadi kalau kalian ke kota Canterbury, jangan sampai lewatin mampir ke katedralnya. Oke, udah selesai dari katedral. Saatnya kita makan. Kita mau ke Tim's apa? Little Tim's, Chinese Tim's. Terus ini restonya apa rekomendasinya? sih, tempat makan sih. Rekomendasinya Mike tadi, Mike Mohede, bukan yang? Terus kita we mau, didn't catch his last name. iya. Terus habis itu kita mau ke West Garden lagi buat muter-muter karena tadi nggak sempat di West Garden. Westgate. Westgate Garden ya. Yeah. Wow, very nice cathedral. Yay! Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Take me to church. I Wow. worship like a dog and... Gak ada yang bilang take me to cathedral. Very nice, very good. Yeah, so must visit in apa namanya? Canterbury. Canterbury. Jadi must visit kalau misalkan Is kalian that ke the correct way to say it? I feel Canterbury. like lama-lama jangan-jangan salah. Jangan-jangan Canterbury. Yeah. Canterbury. Nah, Canterbury. And- So for those who are visiting the UK or like around London, you should definitely go here. yeah. Jadi Very kalian wajib nice. ke katedralnya. Tapi emang bayar sih. Tapi everything Tapi worth it sih, jujur. Iya, tapi semuanya emang bayar di sini, bingung. Heeh. Kalau yang free itu museum. Ya, Kalau yang Betul. kayak gini ya pasti bayar. bayar. Karena kan mereka juga mengkonservasi apa sih istilahnya? Menjaga lah gitu. Ya gitu deh, menjaga pakai apa? Pakai duit. Yoi. Ih, cuman ini Cats Cafe beneran. Ini Cats Cafe beneran. Bisa kan Cat? Hey. Ya. Ih, ada ini. Bisa sayang. Oh. Oh, ini kafe. Kayaknya harus booking deh emang kafenya deh. Mana? Mana? Apa ini? Yang bilang ini bookmark. Coba lihat. Sendok sayang. Tapi bisa ini di your cup. Oh ya? Mana coba lihat? Bentar, masih fokus ini. Nah. So this is like, iya. see, tapi dia kayak iya. bisa klung gitu. Lucu banget. Gimana nih? Nah, akhirnya kita makan siang, dan makan siang kali ini kita akan ke Tiny Tims. Sebenarnya Tiny Tims ini tuh nggak ada di itinerary kita, cuman tadi disaranin sama Michael, guide panting kita, karena di sini ada cerita horornya. Nanti kita ke sana, kita makan dulu di lantai bawah, dan ketika aku ke toilet ke lantai 3 itu ternyata di sebelah kamarnya Tims. Nah, waktu aku minta izin buat ke sana ternyata boleh. Jadi kita nanti akan sedikit tour di kamarnya Tims. Oh iya ya. Oh. Inside, beside the window, please. Ini pilihan menunya. Menunya seru-seru sih. Ini buat lunch. Terus habis itu kayak the most interesting part is if you are coffee lover, kayaknya mereka ada yang apa gitu. Tea selectionnya juga banyak banget tuh. Ada yang dari Kenya. Nah ini nih, yang kopi tuh dari bermacam-macam di dunia akhirat gitu loh. Kayak ada Italian, ada Kentis apa nih Kentis? Terus habis itu ada Colombian, Brazilian, Costa Rica, gue Kentis. Terus habis itu Kentis. Lucu banget namanya, Kentis Everdeen. Nih ada Indonesian coffee. Ada Afrika, Rwanda. Ada Kentis. Pelit. Dia nggak mau bayarin aku minum. Padahal aku mau minum itu tadi, temulawak beserta ekstrak ginkgo biloba.
Kita tadi pesen, kamu pesen apa sih? Quiche? Aku pesen chicken. Ini tablenya nice banget. Kita dapat di pojokan dan dekat apa namanya jendela. Di belakang tuh ada yang taman gitu, cuman tamannya panas ternyata. Nggak, tamannya aku kira it overlooks di Ternyata tembok dikelilingi. ternyata Tembok. Jadi kayak kerasa sempit banget. Makanya lebih prefer di dalam. Di luar sejuk tapi panas matahari. Sejuk tapi panas. Iya. Seperti di Wonosobo. But people here love it because it's not too hot, it's not too cold. Kalau di Mampus Indo- bahasa Inggris kan. This is my food. Oh, very nice. And this is hers. Ini punya Rafa. Bangga banget gua sama abangnya. Dia buat ini sendiri, sourdough sendiri. Ih, ini mahakarya nih. Kamu ini nyebutnya apa? chips. Ya. Kalau di UK chips itu French fries, right? French fries itu bilangnya chips. Tapi kalau ini di sini tuh namanya crisps. 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 Jadi di tahun 1964 bangunan ini tuh sebenarnya Chinese restaurant gitu. Cuman tiba-tiba kebakaran gitu. Nah karena kebakaran kan jadi diinvestigasi dong bangunannya. Dan ternyata di lantai paling atas, di lantai 3, di temboknya ditemukan 3 mayat anak kecil. Dan semuanya itu termumifikasi, termasuk ada mayat kucing dan juga beberapa anjing gitu. Nah, anak kecilnya itu memegang Bible atau Injil yang ada tulisan tahunnya 1503. Bayangin, dia termumifikasi selama 400-an tahun. Jadi katanya dulu juga worker yang menginvestigasi itu sering mendengar ada suara anak kecil yang main tangga naik turun dan juga suara-suara kayak bisikan-bisikan gitu. Jadi kita tuh lagi ada di Tiny Steams Restaurant Ini sebenarnya rekomendasi dari si Michael tadi. Michael yang tadi kita panggil. Ya, Terus dia cerita, Tiny Teams. oh ke Tiny Teams aja, tapi backstory-nya serem sih gitu-gitu. Terus dia cerita kalau misalnya lantai 3 tuh mereka pas renov gitu-gitu nemu the skull of a child. Tengkorak dari anak kecil di tapi dalam inside the walls. di dalam tembok. Nah ini kamarnya. Ya, Ini anaknya. This is Tim. yang menurut lo aja. Tim, I'm so sorry. Sorry Tim. Kita pulang. Dadah Tim, semoga sehat-sehat ya Tim. Kita lanjut jalan ke Westgate Garden sebelum kita pulang back to London. Ya kan kita di taman. Kita gelar ini jualan yuk. Jualan. Gembel. Jualan apa ya kita ya? Micon. Make UK Indonesia again. Dan ini tuh bisa dibilang kayak jalan-jalan hari terakhir karena besok itu aku udah flight balik ke Jakarta. Tapi di next video kita juga di hari terakhir bakal ngabisin buat kayak jalan-jalan di kota London dan juga gimana gua akhirnya berpisah dengan Rafa karena gue balik duluan ke Jakarta. Jadi thank you banget udah nonton video kali ini. I wish you good luck. Good luck? Kenapa good luck? Ya sukses dah, sukses and ya good luck for your future endeavor. Bye bye.